lanjutkan trennya. Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kami yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di sore hari ini, yaitu hari ke-20 kalau nggak salah ya. Hari ke-20 atau ke-19 ini di bulan Ramadan 1443 Hijriah, dan alhamdulillah kita saat ini di program live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah. Nah, program ini diasuh oleh Al-Ustadz Dr. M. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala, dan posisi beliau saat ini ada di kota Banyuwangi, di ujung Pulau Jawa, Masya Allah ya, dekat sekali. Mari nanti kita ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum itu, bagi pemirsa yang ingin bertanya nih, kita tunggu banget nih ya, di 021 212 3233. Telepon Jakarta kali ini, bukan telepon Jember, bukan telepon ke kota Jember ya, tapi teleponnya di kota Jakarta. 021 212 3233. Terutama kami tunggu yang mereka yang mendengarkan radio yang relay acara ini, yaitu radio-radio yang tergabung dalam anggota Artvisi ya, radio televisi Islam Indonesia. Barakallahu fikum, masih kami tunggu ya teleponnya. Nah, sekarang tidak perpanjang waktu lagi, kita langsung sapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz M. Hasan Ayatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan baik ya Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabar antum di sana? Alhamdulillah. Semoga antum dan semua pemirsa Fatwa TV, pendengar Radio Sunnah dalam keadaan baik dan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, kami boleh tahu dong Ustaz, pemirsa juga mungkin pengen tahu, kalau ketika ingin berkunjung ke Banyuwangi, biasanya antum di masjid mana Ustaz? Biasanya antum di sana, maksudnya khutbah Jumat atau kebetulan pas lagi di Banyuwangi musim liburan ini, di masjid mana Ustaz di sana? Kalau antum ingin berkunjung ke Banyuwangi, di rumah saja, di rumah ana aja. mungkin beberapa tua pemirsa kalau pas lagi mampir ke sana mungkin pengen ketemu antum, pengen diimamin sholat bareng antum, pengen dengar kerjaan ajan antum di sana. Masjid mana biasanya Ustaz? Apa nama masjidnya? Ya, saya sering ikut cawe-cawe, ikut mengisi pengajian di Masjid Al-Fauz. Al-Fauz di perguruan Al-Irsyad Al-Islamiyah Banyuwangi. Oh, perguruan Al-Irsyad Al-Islamiyah Banyuwangi. Sebentar lagi kita akan masuk untuk i'tikaf sebelum maghrib insyaallah. Masya Allah, barakallahu fikum di sana ya Ustaz ya. Jadi hari ini, malam ini sudah terhitung malam ganjil atau gimana nih? Malam ganjil ya, Ustaz? Untuk hitungan yang kita mulai bersama keputusan pemerintah kemarin, biidznillah seperti itu. Alhamdulillah, barakallahu fikum, semoga kita sama-sama. Nah, terkait mengenai ini nih, yang lagi hot-hotnya nih, kan kita menghadapi 10 hari ke depan Ustaz. Nah, kami minta nasihatnya Ustaz. Mohon Ustaz, nasihatnya untuk kita semua di sini, untuk pemirsa, pendengar radio, bagaimana Ustaz? Kan namanya kita tuh yang hari-hari itu dekat dengan handphone ya. Ya, terus ketika di masjid, itu saran antum bagaimana untuk supaya kita bisa fokus? Ini di silent apa dimatikan handphone tuh? Terus kemudian dinyalakan lagi ketika siang walaupun kita berada di masjid. Nanti setelah subuh kita nyalakan, atau kita tetap perlu bersapa kepada kontrol rumah bagaimana apa yang terjadi? Apa kita masa bodoh sama sekali 10 hari full kita matikan handphone? Apa baiknya bagaimana Ustaz? Terus mohon nasihatnya buat kami Ustaz, untuk petunjuknya untuk supaya kita paham gitu. Itikaf sebenarnya itu bagaimana sih? Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Fatwa TV dan juga segenap pendengar radio sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita semua sambil memberi taufik, bimbingan kepada kita untuk menyelesaikan ibadah di bulan suci ini dalam keadaan yang paling baik, ideal dan juga maksimal. Sesaat lagi insya Allah sesuai dengan keputusan pemerintah saat itu dalam penentuan awal bulan Ramadan, mayoritas penduduk Indonesia dan sekitarnya akan memasuki malam 21 di bulan suci ini. Dan ini menjadi awal untuk yang ingin mengikuti i'tikaf atau berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita inginkan
bahwa satu saat kita termasuk orang-orang yang dapat menggapai harapan kita semua, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar yang menjadi keinginan kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan untuk mencari Lailatul Qadar beliau sampai beriktikaf 10 hari sebelum terakhir. Sehingga dalam riwayat Bukhari disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awsat min Ramadan fa'takafna ma'ah. Kata Abu Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf 10 hari pertengahan sebelum bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan tapi sebelum terakhir. Masih 10 pertengahan beliau mulai i'tikaf. Hatta idza kana lailatu 21 wa hiya al-lailatu allati yakhruj min sabihatiha min i'tikafihi, sampai pada malam 21. Beliau keluar karena sudah selesai dari 20 tadi. Beliau keluar, kemudian beliau mengatakan, "Man i'takafa ma'i faly'takif fil 'ashr al-awakhir min Ramadan." Yang masih tetap pengen iktikaf bersamaku, ayo kita masuk kembali. Kita lanjutkan iktikaf kita pada 10 hari terakhir. Faqad uritu hadhihi al-lailata thumma unsituha. Aku seolah betul-betul Allah tampakkan Lailatul Qadar malam ini. Tapi setelah itu aku dilupakan kembali. Ya, jadi para ulama mengatakan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditampakkan Lailatul Qadar. Kapannya gitu. Kapan hari ketetapannya, akan tapi beliau kemudian dibuat lupa kembali. Tapi kata beliau, aku melihat waqad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha. Cirinya aku akan sujud di lumpur pada pagi harinya. Ya, jadi ciri-cirinya waktu itu ketika aku ditampakkan Lailatul Qadar oleh Allah Azza wa Jalla kemudian dibuat lupa, pagi harinya aku ingat sujud di atas tanah yang campur air, yaitu lumpur. Karena ternyata masjid waktu itu hanya dibangun dengan menggunakan material seadanya. Di atasnya masih dengan menggunakan pelepah kurma. Sehingga kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, betul malam hari itu turun hujan. Dan itu malam 21. Kemudian Nabi SAW sholat subuh sujud di atas tanah yang berlumpur. Nah, ini yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar di tahun itu terjadi pada malam 21. Dan ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW beriktikaf untuk berburu Lailatul Qadar. Ya, bahkan dalam Sahih Bukhari dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dalam beberapa redaksinya mengatakan bahwa Rasulullah SAW i'takafa 'ashral awal, 10 hari pertama. 10 hari pertama sudah i'tikaf. Tapi ternyata fanazala ilaihi Jibril faqala innal ladzi tatlubu amamak. Sungguhnya yang kamu cari-cari ini sekarang masih ada di depanmu. Maka Rasulullah SAW i'tikaf lagi 10 hari berikutnya. Kemudian datang lagi Jibril mengatakan innal ladzi tatlubuhu amamak. Yang kamu cari itu depanmu. Masih belum dapat Lailatul Qadar, sampai akhirnya Rasulullah mengatakan faltamisuha fil 'ashril awakhir waltamisuha fil witri minha. Carilah Lailatul Qadar pada malam 10 hari terakhir dan utamakan pada hari-hari ganjil. Ini merupakan syariat sunnahnya juga melaksanakan i'tikaf, tinggal di masjid untuk mencari Lailatul Qadar. Para ulama mengatakan memang dengan i'tikaf kita lebih termotivasi, terbantu untuk semakin fokus dalam ibadah kita kepada Allah. Otomatis tadi seperti disampaikan oleh Pak Pongki hafizahullah taala, ini juga sering disampaikan oleh Syekh Abdul Razak di Masjid Nabawi. Beliau katakan, wahai mu'takifun, orang-orang i'tikaf, antum ini sedang berusaha untuk konsentrasi ibadah kepada Allah. HP kalian itu seringkali membuat kalian sibuk. Apa? I'tikaf apa? Kalau seandainya aktivitas kalian tidak berubah, masih ngobrol ke sana kemari tentang dunia, bahkan mungkin di dalam masjid mendengarkan musik, lihat film, main game ke sana kemari mengganggu orang sholat. Subhanallah. Ini seolah tidak berubah antara dia i'tikaf di masjid dengan kondisi dia di luar masjid. Maka kata Syekh, ini saran Syekh ya. Beliau katakan, kalau antum tinggal di hotel sebelum masuk ke masjid, tinggalkan HP di hotel. Kalau antum tinggal di rumah, tinggalkan HP-nya di rumah. Begitu. Ini saran beliau, biar antum bisa lebih fokus dalam beribadah. Kan tapi wallahu a'lam, meninggalkan HP barangkali di zaman sekarang ini agak susah ya, dan bisa jadi tambah tidak bisa melihat Fatwa TV nanti kalau ada acara bermanfaat dari Bang Pongki. Ya, jadi dibawa akan tetapi dibatasi. Ya, agar kita bisa lebih maksimal untuk membaca Al-Qur'an. Ya, ada kalanya kita membuka
komunikasi dengan keluarga, barangkali mereka memang betul-betul butuh sesuatu atau mungkin ada yang harus diketahui. Kemudian bisa jadi HP yang kita bawa itu kita manfaatkan untuk membaca Al-Qur'an. Ya, di tengah soft, kalau seandainya kita harus ambil mushaf di sana, ambil Al-Qur'an jauh, mungkin terlambat. Nah, kalau kita bawa HP sudah kita bisa manfaatkan untuk membaca Al-Qur'an tanpa meribetkan orang-orang di sekitar dan sebagainya. Intinya i'tikaf ini bertujuan untuk semakin mendukung ibadah kita, baca Al-Qur'an kita, salat kita, doa, istighfar dan juga amal ibadah kita lainnya. Maka jangan sampai tujuan kita terganggu dengan aktivitas yang makhluk bernama gadget ini. Akan tetapi kita katakan ini bukan hal yang haram, apalagi seperti sebagian orang berlebihan mengatakan ini tagut, ini harus dibunuh, harus dibuang dan segala macam. Tidak seperti itu. Tapi kita proporsional, ya, bersikap mu'tadil munsif, ya, tengah dan adil serta bijak dalam menggunakan fasilitas ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, ini sekali ya, ekstrim sekali ya. Oh, togut nih, buang aja handphonenya. Orang maksudnya begitu Bang Bongki. Ada yang bilang begitu di pengajian. Barakallahu fikum, Masya Allah, barakallahu. Nah pemirsa, itu dia tadi tips dari Dr. M. Hasan Ayatullah ya, Hafizahullah Ta'ala di Posisi Banyuwangi, anggota Dewan Fatwa Primul Ulama termuda ya, Masya Allah. Itu tadi sarannya, berhati-hati dengan yang benda satu kita ini, yaitu gadget atau handphone atau tab atau laptop atau apapun itu. Pokoknya dinonaktifkan semaksimal mungkin, terus kemudian konsentrasi dengan Al-Quran, baik itu Al-Quran mushaf maupun Al-Quran di gadget, tapi sinyal mati gitu ya. Insya Allah begitu ya Ustaz ya? Ya sebisanya lah. Sebisanya, barakallahu fikum Ustaz, alhamdulillah. Ustaz, ini bolehkah kita mulai dari pertanyaan pertama nih Ustaz, dari website nih? Oke, barakallahu fikum. Siap, alhamdulillah. Ini pertanyaan pertama dari, sebentar. Nah, ini dari Muhammad Ghafarel Kamal di Jakarta Pusat. Muhammad Ghafarel. Nah, begini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz M. Hasan. Izin bertanya, apa hukumnya sholat tarawih di masjid yang mana setiap habis 2 rakaat sang imam melakukan bacaan yang tidak sesuai dengan tuntunan ini, tidak sesuai dengan tuntunan syariat, dan apakah diperbolehkan di tempat sholat yang tarawih di masjid yang melakukan seperti itu? Ya, jadi 2 rakaat berhenti, 2 rakaat berhenti, baca bacaan yang sesuatu begitu. Barakallahu fiikum Ustaz. Ya. Barakallahu fiikum. Ahlan wa sahlan Akh Muhammad. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga keistiqomahan kita semua. Amin. Dan menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Iya, pertanyaan antum, sholat di tempat yang ada beberapa ibadah yang tidak disyariatkan, yang menyelisihi sunnah. Kalau tadi disebutkan misalkan sholatnya 2 rakaat itu sesuai sunnah, tidak apa-apa. Kemudian sholat malam bersama imam, tarawih berjamaah, itu juga merupakan ibadah yang sunnah, tidak apa-apa. Akan tetapi beberapa kesalahan di tengah masyarakat kita, contohnya misalkan ada yang melaksanakan sholat dengan cepat, sholatnya sampai tidak bisa tumaknina, bacaan tidak terdengar jelas. Nah seperti ini hendaknya diperbaiki. Ya, karena Rasulullah SAW melarang orang untuk sholat seperti naqaratid dik. Dalam hadits Abu Hurairah dengan sanad yang hasan atau sahih, Rasulullah SAW melarang itu. Ya, melarang ada orang yang sholat seperti naqaratid dik. Bahkan dalam riwayat Muslim, orang yang sholatnya cepat seperti itu, seperti sifat sholatnya orang munafik. Ala ukhbirukum bi sholatil munafik, kata Rasulullah SAW, mau nggak aku beritahu cirinya sholat orang munafik? Yada'ul asr hatta idza kanat asy-syamsu baina qarnai syaitan qama fanaqara naqaratin la yadhkurullaha fiha illa qalila. Orang munafik tidak mau sholat berjamaah, dia biarkan sholat asar sampai menjelang terbenam matahari. Kira-kira matahari sudah seperti di antara 2 tanduk setan kalau dilihat dari jauh, maka dia bangun kemudian sholatnya cepat sekali, naqarat seperti ayam mematuk. Nah, tidak mau mengingat Allah dan mengingat nama Allah kecuali hanya sedikit saja. Itu adalah sifat sholat orang munafik. Atau ada sebagian kaum muslimin, mereka memiliki zikir-zikir tertentu, mereka yakini itu adalah zikir yang ada tuntunannya, padahal Nabi SAW tidak menganjurkannya. Maka zikir itu merupakan zikir yang tidak disesuaikan dengan sunnah Nabi SAW.
Bagaimana sikap kita sebagai makmum? Kalau seandainya kita memiliki kebijakan dan kita sebagai penentu masjid, maka kita tinggalkan syariat-syariat yang tidak sesuai dengan Islam. Akan tetapi jika seandainya kita hanya makmum biasa, maka kita bisa memilih masjid yang lebih sesuai dengan sunnah. Ya. Apakah boleh? Boleh kalau memang tidak ada yang lain dan salatnya tetap sah. Kecuali kalau terlalu cepat tadi, ya, terlalu cepat. Para ulama mengatakan bahwa tumakninah merupakan rukun dalam salat, sehingga ketika ada seorang sahabat melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam, padahal dia habis salat. Oleh Nabi SAW dikatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu salat lagi, kamu belum salat. Diulang sampai 3 kali dia salat. Oleh Nabi SAW dikatakan pulang, kamu salat, kamu belum salat. Setiap kali dia mengulang salat dikatakan kamu tetap belum salat. Sampai akhirnya oleh Nabi SAW dianjurkan untuk tumakninah. Ya, thumma idza raka'ta farka' hatta tatma'inna raki'a, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima. Kamu benar ruku sampai tumakninah. Kemudian bangun i'tidal sampai tumakninah. Kemudian sujud sampai tumakninah sujudnya. Itu baru dikatakan sholatnya benar. Nah, akan tetapi kalau seandainya masjid di sekitar kita masih tumakninah sholatnya, kemudian hanya mereka memiliki tambahan-tambahan zikir yang tidak ada sunnahnya, tidak mengganggu keabsahan sholat. Hanya tetap saja kalau seandainya ada masjid lain yang lebih sesuai dengan sunnah, kita pilih yang itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, seperti itu saja. Jadi jika ada pilihan ke masjid yang lain yang lebih sunnah, maka kita pilih yang itu ya Ustaz ya. Ya semoga ya nggak jauh dikit nggak apa-apa deh. Barakallahu fikum Ustaz. Ini sepertinya kita lanjut masih dari website. Tadi telepon ada tapi terputus. Dari sekarang pertanyaan dari Sumatera Selatan, Kota Pagar Alam, Indonesia. Dari Ibu Citra Yuliana. Bertanya seperti ini, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz M. Hasan. Nah, izin bertanya ya Ustadz, Ana baru hijrah dan mengenal sunnah. Terus kemudian lebih kurang 1 tahun. Yang mau Ana tanyakan, Ana ini bertahun-tahun puasa pakai melapaskan niat. Dalam kurung nawaitu lalalala gitu ya, titik-titik. Terus kemudian setelah Ana belajar di mengenal sunnah, sepertinya Ana seperti baru mengenal Islam gitu Ustaz. Tapi sampai saat ini masih ada yang mengganjal di hati Ana. Lalu lantas ini bertanya-tanya bagaimana puasa Ana yang dulu-dulu. Bahkan Ana sudah mengkodok puasa yang bertahun-tahun yang belum Ana bayar itu 200 hari Ustaz dengan mengucapkan niat. Nah lantas apakah Ana harus mengkodok ulang tuh puasa yang sebanyak itu dengan niat di hati? Mohon pencerahannya, mohon ilmunya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Iya. Ini masalah talaffuz bin niyah, ya. Melafazkan atau mengucapkan niat. Mengucapkan niat ini baik dalam salat maupun dalam masalah puasa, jumhur atau mayoritas ulama tidak menganjurkan. Karena memang niat itu letaknya dalam hati. Kita pernah membahas bahwa orang yang mau melakukan puasa wajib, dia harus berniat pada malam harinya. Rasulullah SAW menyatakan, "Man lam yubayyitis shiyama qabla al-fajri fala shiyamalah." Barang siapa yang akan melakukan sholat puasa fardu dan dia belum meniatkan pada malam hari, maksudnya malam hari adalah sebelum terbit fajar, sebelum subuh, maka puasanya tidak sah. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa niat itu amalan hati, sehingga ketika seseorang bangun untuk melakukan sahur atau bahkan beli lauk setelah sholat tarawih untuk beli lauk, maka itu merupakan sebuah niat bahkan yang sudah berubah menjadi eksekusi pekerjaan, ya. Bukan hanya sekedar niat aja. Artinya niat itu terletak dalam hati, tidak harus dilafazkan. Pun demikian sebagian mazhab, yaitu mazhab Syafi'i yang banyak menggunakan lafaz dalam niat, pun mereka tidak menjadikan itu persyaratan sah atau tidak. Yang penting ada dalam hatinya. Ketika mereka meniatkan dalam hati, aku akan berpuasa, dan dia tidak melafazkan, maka puasanya tetap sah. Seperti itu. Maka tidak ada kaitannya dengan kekhawatiran tadi ketika sudah mengucapkan niat, lalu apakah akan mengganggu puasa saya? Saya katakan wallahu alam, pendapat yang kita pilih adalah yang dipilih oleh mayoritas ulama, tidak perlu melafazkan niat, akan tapi jika seandainya melafazkan niat pun tidak sampai mengganggu keabsahan puasa yang kita lakukan, sehingga tidak perlu khawatir apakah puasa Anda rusak atau tidak. Dan Anda ucapkan selamat, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan atas pilihan antum dalam memilih jalan sunnah. Amin. Dan semoga
Allah memberikan istiqomah dalam menikmati jalan ini. Semoga kaum muslimin lainnya juga turut menikmati indahnya hidup dengan sunnah, wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah, sesuai dengan judul program kita ya, hidup indah dengan sunnah. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, doa antum untuk Ibu Citra Yulania berikutnya. Ini pertanyaan, apakah dari telepon ada teman-teman? Halo. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Waalaikumsalam. Iya, Bapak Selamat di Riau, betul ya? Ya betul. Silakan Bapak Selamat. Ya, kami bertanya, kami kan sedang puasa kan? Ya. Nah, Ya. kami menjalankan puasa itu kadang-kadang itu lupa baca doa mau tidur. Itu hukumnya gimana, Pak? Ya, Ustadz Doa bisa apa itu Pak Selamat? Gimana? Doanya doa apa? Kadang-kadang lupa mau baca doa, baca doanya selepas yang subuh. Kadang-kadang lupa gitu. Doa apa yang lupa? Doa puasa atau doa mau tidur? Doa puasa. Oh ya. Ya, itu saja Bapak Selamat. Ya saja. Ya, baiklah, terima kasih, ditunggu jawabannya ya. Barakallahu fikum, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol Ustaz. Baik, ini pertanyaan Pak Selamat masih tentang niat ya. Tadi sampai lupa membaca doa dan yang dimaksudkan adalah niat untuk berpuasa keesokan harinya. Kita katakan bahwa niat untuk berpuasa wajib cukup apa yang kita sampaikan di dalam hati tanpa harus dilafadzkan atau diucapkan. Sehingga kalau seandainya kita sudah membeli makanan tadi untuk lauk makanan sahur atau kita sudah pasang alarm ya, maka itu sudah cukup menjadi sebuah niat. Dan yang kita perlu tegaskan yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Ini adalah yang dikehendaki dengan kata-kata malam. Barang siapa yang belum meniatkan puasa sebelum subuh, maka puasanya tidak sah. Ini yang dikehendaki dengan kata-kata malam hari. Ketika ada orang akan melaksanakan ibadah puasa wajib dan dia harus meniatkan, maka yang dimaksudkan dengan menyiapkan di malam hari adalah sebelum terbit fajar atau sebelum adzan subuh. Kalau dia bangun waktu untuk sahur tinggal 1/4 jam, lalu dia niat saya mau makan sahur untuk puasa. Ternyata baru dia mau ambil nasi sudah adzan. Maka puasanya sah karena dia sudah niatkan, tidak ada masalah. Seperti itu. Sekalipun sahurnya ketinggalan. Akan tetapi puasanya sudah sah karena dia sudah niatkan, seperti itu. Tidak harus melafalkan. Dan ini berkaitan juga dengan semua ibadah. Semua ibadah seperti sholat, mau bayar zakat, mau sholat jenazah, atau mau bepergian umroh, tidak perlu kita melafalkan niat. Karena niat ada dalam hati. Bahkan Ibnu Rajab rahimahullah, beliau katakan seandainya manusia ini diberi tugas oleh Allah untuk melakukan sebuah aktivitas tanpa niat, niscaya mereka kesulitan. Karena semua aktivitas yang kita kerjakan pasti ada niatnya. Ya, kita akan ke kamar mandi mau buang hajat misalkan, kita pun tetap akan niat karena kita bangun dalam kondisi kita kebelet misalkan, kita bangun, kemudian kita turun dari ranjang, itu sudah menunjukkan kalau kita berniat akan ke kamar mandi. Maka kata Ibnu Rajab rahimahullah, seandainya Allah kasih kita tugas melakukan sebuah aktivitas tanpa niat, kita akan kesulitan. Seperti itu. Jadi puasa Anda sudah sah insya Allah, sekalipun Anda belum membaca dalam artian melafadzkan niat yang Anda inginkan untuk puasa wajib itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi memang alhamdulillah ya antum bilang itu. Nah, jadi sudah termasuk di dalam hati sudah cukup. Dan ini ada telepon masuk, kita nantikan sesaat. Apakah bisa tersambung? Terputus lagi, qadarullah. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikutnya dari Muhammad Ihsan Tahir. Muhammad Ihsan Tahir, ini pertanyaan sepertinya agak terlambat masuk nih. Dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ayatullah. Ini saya di Amerika Ustaz. Wow, jauh sekali. Saya was-was ikut pemerintah Indonesia atau yang di sini. Sedangkan yang di sini belum ada kepastian. Ada yang tanggal 2 dan ada yang tanggal 3. Sedangkan saya enggak tahu mana yang dipilih oleh mayoritas muslim di Amerika. Nah, baiknya saya ikut pemerintah Indonesia saja atau bagaimana ya Ustadz? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Iya.
Memang ini ada sedikit keterlambatan kalau ditinjau dari mulai puasa, tapi tidak terlambat kalau ditinjau dari hari raya. Ya, Nah, nyamber ya, ini Ustaz. Nyambung. maka belum terlambat. Jadi ada hadis yang menyatakan as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun. Dalam riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan puasa itu kalian lakukan bersama kaum muslimin yang melakukan puasa di sekitar kalian. Kemudian ketika kalian berhari raya Idul Fitri, kalian juga lakukan bersama-sama dengan kaum muslimin di sekitar kalian. Kemudian hari Idul Adha, kalian lakukan bersama kaum muslimin di sekitar kalian. Sehingga para ulama mengatakan bahwa masing-masing individu menyesuaikan lingkungan sekitar ketika melaksanakan ibadah itu. Mau berpuasa menentukan awal Ramadan atau berhari raya menentukan awal Syawal, demikian juga ketika menentukan hari raya Idul Adha, tidak menyesuaikan negara lain. Dan jangan terlalu fanatik karena kita orang Indonesia maka kita harus beribadah ala Nusantara, misalkan. Tidak harus seperti itu. Ya, ini seperti orang jamaah umroh datang ke Arab Saudi, ternyata keputusannya berbeda. Di Indonesia misalkan sudah puasa, seperti beberapa tahun yang lalu pernah terjadi, di Indonesia sudah puasa, kemudian di Arab Saudi belum puasa karena hilal tidak terlihat di sana. Maka dia mengatakan, saya orang Indonesia dan saya harus ikut ormas saya, maka saya harus ikut orang Indonesia. Nah, ini keliru. Anda sekarang di Arab Saudi sedang menjalankan umrah, maka yang dimatlub atau yang diwajibkan Anda mengikuti puasa orang-orang yang ada di sekitar Anda. Seperti itu. Kalau toh ternyata nanti Anda ikut puasanya orang Saudi, kemudian balik ke Indonesia, harus berlebaran bersama orang Indonesia karena memang sudah tiba di tanah air, kemudian ternyata puasa yang dilakukan kurang. Ya, karena ternyata Arab Saudi terlambat misalkan, kemudian sampai di Indonesia, keputusan Indonesia juga ternyata Ramadan cuma 29 hari. Akhirnya dia terlambat 1 hari sehingga puasanya 28 hari. Padahal bulan dalam syariat, bulan Hijriyah 29 hari minimalnya. Maka dia qadha aja 1 hari dan itu tidak masalah. Tapi intinya seseorang menyesuaikan ibadah puasa kemudian menentukan hari raya dengan daerah sekitar seperti itu. Sekalipun di Amerika kaum muslimin sedikit, akan tetapi mereka ada beberapa jihah atau lembaga yang bisa dijadikan referensi dalam menentukan awal bulan dan akhir bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Oh, Masya Allah, barakallahu. Jadi kita bersama-sama ya Ustaz ya di tempat-tempat yang kita bernaung ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Walaupun agak kurang ya pemirsa, boleh nanti dikodok kata Ustaz MH tadi begitu. Dan ini sudah ada telepon masuk. Yuk kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Ibu siapa di mana? Dari Ummu Ami di Sumatera Barat, Kak. Oh ya, Ummu Ami di Sumatera Barat. Silakan Ummu Ami. Ya, jadi Ustadz, saya mohon penjelasannya tentang hadis qudsi, Ustadz. Saya tidak mengerti. Saya dengar hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Itu saya nggak ngerti gimana, kenapa ada firman Allah yang nggak tertulis dalam Al-Quran, Ustadz. Apakah beda cara turunnya dari ayat Al-Quran atau gimana? Atau Nabi katakan ini nggak usah ditulis, ini bukan Al-Quran, ini hadis qudsi. Gimana ini Ustaz? Saya kurang jelas Ustaz. Terus apakah hadis qudsi ini juga sama dengan hadis Nabi yang lain? Ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang sahih juga atau gimana Ustaz? Barakallahu. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Terima kasih Ummu Ami, jazakallahu khair ya. Fadhal Ustaz. Iya. Hadis qudsi juga sama dengan hadis-hadis lainnya. Dan betul ketika sebuah hadis dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di antara contohnya adalah man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Orang yang mengganggu wali-waliku, memerangi dan memusuhi mereka, maka dia telah mengumumkan peperangan dan mengajak kita tempur, kata Allah Subhanahu wa taala. Betul, itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perbedaannya dengan Al-Qur'an, para ulama menyebutkan bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan periwayatan yang mutawatir. Mutawatir itu setiap jalur periwayatannya disampaikan dengan jumlah yang banyak. Sedangkan hadis yang masuk dalam hadis qudsi ini tidak. Bahkan sebagian hadis qudsi
tidak sahih seperti yang tadi ditanyakan, sebagaimana hadis-hadis yang lain, terkadang ada yang sanadnya tidak sahih, ada yang hasan, ada yang bahkan lemah, bahkan dipalsukan. Sehingga perbedaan yang mencolok antara hadis qudsi dengan Al-Quran, padahal masing-masing adalah sama-sama firman Allah. Kalau Al-Quran jelas benarnya, itu pasti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi yang dinisbatkan melalui hadis qudsi bisa jadi itu firman Allah kalau sanadnya sahih. Tapi kalau ternyata sanadnya tidak sahih, maka tidak merupakan firman Allah. Lalu bagaimana bisa seperti itu? Mungkin ada orang yang bermain-main untuk meriwayatkan hadis yang tidak sahih. Kemudian perbedaannya lagi, kalau Al-Quran, para ulama mengatakan muta'abbadun bitilawatihi. Orang membaca Al-Quran dapat pahala kebaikan yang banyak. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia akan mendapat pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Akan tapi tidak dengan hadis. Orang yang belajar hadis, sekalipun hadis itu ternyata diketahui tidak sahih, dan memang dia sedang mempelajari apakah hadis ini otentik, sahih atau tidak, bahkan palsu. Nah, maka dia mendapatkan pahala. Akan tapi pahalanya adalah pahala belajar secara umum. Tidak seperti Al-Quran, sekedar membacanya mendapatkan pahala yang banyak. Sehingga perbedaannya dari sisi keotentikannya, apakah betul ini dari Al-Quran, apakah ini firman Allah atau bukan, dengan mempelajari jalur periwayatannya dalam hadits qudsi. Adapun dalam Al-Quran tidak perlu, karena Al-Quran sudah dinukil dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, kemudian kepada murid-muridnya, sampai kita dalam jalur yang mutawatir. Banyak sekali yang meriwayatkan, tidak mungkin ada kedustaan, tidak mungkin salah dalam menukil Al-Quran itu. Sedangkan hadis masih bisa ada kemungkinan salah, dan ketika dikatakan riwayatnya salah, maka tidak mungkin disebut firman Allah seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, perbedaannya adalah ketika kita membaca Al-Quran dapat pahala per hurufnya, dan karena semata-mata membacanya, sementara hadis tidak. Hadis qudsi atau hadis biasa tidak seperti itu. Akan tetapi para ulama mengatakan, selama sebuah hadis diriwayatkan dengan jalur yang sahih, maka untuk menjadi dasar berbuat sama-sama memiliki kedudukan yang sama. Al-Quran dan hadis memiliki kedudukan yang sama untuk dijadikan landasan beramal. Contoh misalkan, ketika kita melaksanakan sholat fardu, Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Kemudian kita berangkat juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Islam dibangun di atas 5 pilar, 5 rukun, yaitu syahadat, kemudian salat. Kita berdasarkan dengan 2 dalil ini, dalil Al-Quran dan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua-dua keterangan ini memiliki kedudukan yang sama dalam fungsinya sebagai dasar sebuah amal ibadah. Selama hadis itu sahih. Kalau seandainya hadis itu tidak sahih, maka kita tidak boleh menjadikannya sebagai dasar sebuah ibadah. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam. Masya Allah, begitu ya Ustaz ya. Untuk dasar amal itu kedudukannya sama ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ini sudah ada tersambung telepon dari pemirsa. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, Masya Allah. Bapak siapa di mana? Saya Hengki dari Jakarta. Bapak Hengki dari Jakarta. Baik, silakan, apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya pertama tentang iktikaf. Untuk iktikaf ini yang saya tanyakan untuk ikhwan sama akhwan itu apa bisa dilakukan di rumah, dan apabila bisa, apa yang harus dilakukan selama iktikaf di rumah itu pertama. Dan kedua, tentang sholawat tarawih, Ustaz. Jadi sholawat tarawih yang saya maksud itu, kalau kita tarawih di masjid 23 rakaat itu, dan setiap 2 rakaat ada jeda, itu ada yang muadzin itu mengucapkan selawat. Habis itu ada hukumnya apa?
apa memang itu sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Cuman itu aja Ustadz, mohon jelaskan. Barakallahu fikum Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hengki. Terima kasih atas telepon ke Fatwa TV. Tafadhol ya Ustaz. Baik, barakallahu fiik Pak Hengki. Jazakumullah khair pertanyaannya. Pertanyaan pertama, iktikaf. Iktikaf itu secara bahasa adalah menahan diri untuk menetapi sebuah tempat. Ya, ini secara bahasa. Maka dulu orang-orang kafir jahiliyah ketika mereka menyembah berhala, oleh Nabi Ibrahim dikatakan, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha aakifun." Apa tempat yang kalian iktikafi ini di depan berhala-berhala kalian? Nah, ini dalam secara bahasa iktikaf itu menetapi sebuah tempat. Ya, tapi dalam syariat pengertian secara fikih namanya iktikaf itu di masjid. Luzumul masjid taqarruban ila Allah azza wajalla. Ya, jadi namanya iktikaf itu berdiam diri di masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah namanya menginap, bukan beriktikaf. Atau mungkin dipelesetkan iktidur, ya, seperti itu. Tapi bukan berarti tidak boleh orang ibadah selama 10 malam terakhir di bulan Ramadan di rumah. Boleh, silahkan. Dia misalkan tidak mampu untuk berjalan ke masjid karena tidak tahan dingin, atau karena tidak ada yang antar, atau sebagainya, maka dia ingin memakmurkan malam Lailatul Qadar atau malam terakhir di bulan Ramadan di rumah, boleh, silahkan, tidak apa-apa. Dia usahakan untuk sholat malam, baca Al-Quran, kemudian zikir, istighfar, dan sebagainya, dan usahakan jangan tidur. Maka para ulama mengatakan, di antara fungsi iktikaf adalah seseorang bisa lebih terdukung untuk beribadah. Karena ketika dia di masjid, kalaupun seandainya dia harus ngobrol, makan, atau tidur, tidak sebebas kalau di rumah. Apalagi kalau di rumah banyak fasilitas yang membuat dia terlena. Kasur empuk, bahkan ada telepon, ada televisi, bahkan sebagian orang sengaja tidak iktikaf karena ingin melihat bola misalkan. Nah, ini bagaimana akan dilakukan di masjid? Sementara kita dituntut untuk lebih fokus untuk beribadah. Maka kalau pertanyaannya tentang iktikaf, maka tempatnya di masjid. Tapi kalau ibadah secara umum untuk mengisi dan memakmurkan malam 10 terakhir di bulan Ramadan bisa dilakukan di rumah. Hanya selama kita masih bisa berangkat ke masjid, kita lakukan di masjid. Kemudian iktikaf ini bisa untuk ikhwan, bisa untuk akhwat, bapak dan ibu, laki perempuan. Hanya saja untuk kaum wanita hendaklah memperhatikan jangan sampai terjadi fitnah atau godaan, gangguan. Keluar dalam keadaan tidak berdandan, tidak menggunakan minyak wangi, kemudian menjauh dari keramaian laki-laki, ikhtilat campur antara laki dan perempuan dan sebagainya. Karena Rasulullah SAW sepeninggal beliau dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, "Tsumma i'takafa azwajuhum min ba'di." Ya, istri-istri Nabi SAW pada iktikaf. Ini menunjukkan bahwa iktikaf pun disyariatkan untuk kaum wanita. Tapi para ulama mengingatkan jangan sampai terjerumus ke dalam beberapa kemaksiatan karena tidak hati-hati, bahkan ngobrol dengan lawan jenis, bahkan canda, gurau dan sebagainya. Nah, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi tentang salawat ya. Ya, salawat jeda antara salat tarawih. Antara 2 rakaat. Kita katakan salawat adalah ibadah. Salawat kepada Nabi SAW merupakan ibadah yang mulia. Orang yang bersalawat sekali kepada Nabi SAW akan diberikan pahala 10 kali lipat oleh Allah Azza wa Jalla. Man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi biha 10. Allah akan memberikan balasan pahala untuk dia 10 kali lipat. Akan tetapi kita tahu bahwa ibadah itu ada peraturannya. Bukan karena kita, oh ini kan baik, akhirnya kita kerjakan. Maka ketika kita sholat malam, kita ingin istirahat sebentar, kemudian kita ingin zikir. Kalau mau zikir, zikir saja. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, tidak apa-apa. Akan tapi kalau kita mengatakan bahwa sunnahnya antara 2 rakaat dengan rakaat yang lain harus ada sholawat. Atau ini dijadikan sebuah kebiasaan. Dan dilakukan terus-menerus. Apalagi dilakukan bersama. Ini perlu dalil. Dan sepanjang sepengetahuan yang saya pelajari, saya tidak pernah mendapatkan ada dalil yang sahih dan tegas mensyariatkan atau menuntunkan bahwa sholawat ini dibaca setiap 2 rakaat dari bilangan sholat malam. Sehingga kalau seandainya kita tinggalkan, insya Allah itu yang lebih baik karena memang tidak ada syariat yang sahih dan sharih atau tegas dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas petunjuk antum. Berikutnya ini ada telepon masuk apa bagaimana teman-teman? Belum ada? Baik.
Kita lanjutkan dari website ya. Pertanyaan berikutnya dari Budi Ekvani Ustadz. Budi Ekvani, Jawa Tengah, Klaten. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz MH. Ini izin bertanya, bagaimana hukumnya sholat iftitah sebelum sholat tarawih yang dilakukan secara berjamaah dengan bacaan sir? Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Iya, yang pertama, salat iftitah itu maksudnya adalah salat pembuka. Dalam Sahih Muslim dari jalur Aisyah radhiyallahu anha, beliau cerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail iftataha salatahu bi rak'ataini khafifatain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam untuk melakukan qiyamul lail tahajud, beliau awali salat malamnya dengan 2 rakaat ringan. Kemudian dalam jalur Abu Hurairah, dalam Sahih Muslim pula, Rasulullah SAW bahkan memerintahkan, "Idza qama ahadukum minal laili falyaftatih as-salata bi rak'ataini khafifatain." Apabila salah satu dari kalian bangun malam untuk melakukan qiyamul lail tahajud, hendaklah dia memulai dengan 2 rakaat ringan. Akan tetapi ketika salat tarawih ini kita kerjakan sebelum kita tidur, maka wallahu a'lam, salah seorang ulama yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau katakan tidak disyariatkan untuk memulai dengan 2 rakaat ringan, karena 2 rakaat ringan itu berkaitan dengan orang yang bangun tidur. Orang bangun tidur itu dalam hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim diikat di kepalanya dengan 3 ikatan. Ya, dalam hadis disebutkan yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama 3 uqad. Yaqulu fi kulli 'uqdatin minha 'alaika naumun tawilun farqud, atau kama qala sallallahu. Setiap orang ketika tidur diikat di tengkuknya oleh setan dengan 3 ikatan. Ya, setiap ikatan setan akan mengatakan, "Ayo, masih malam, masih lama, tidur aja kamu." Fa idza qama fa dzakara in halat 'uqdah, wa idza qama fatawadda in halat 'uqdah, wa idza qama fa shalla in halat 'uqdah. Apabila dia bangun zikir, baca doa, bangun tidur, dia akan terlepas 1 ikatan. Kemudian dia wudhu, terlepas 1 ikatan lagi. Kemudian dia bangun salat, terlepas ikatan. Fa asbaha tayyiban nafsi, fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Maka dia bangun dalam keadaan semangat, jiwanya bersih. Wa illa fa asbaha khabithan nafsi kasalan. Kalau enggak seperti itu, dia bangun terlambat, dia enggak baca doa, dia tidak salat apalagi, maka dia akan melakukan aktivitas hari itu dengan malas, bahkan jiwanya kotor, seperti itu. Maka orang yang bangun malam agar dia terlepas dari ikatan, dia laksanakan sholat iftitah itu. Nah, untuk orang yang mau sholat tarawih tidak perlu. Kalau seandainya dia melakukan sholat ba'diyah isya, ya, itu sudah cukup insya Allah. Ya, lalu dia lanjutkan dengan sholat tarawih. Ditambah lagi ketika orang membedakan antara sholat iftitah dengan suara lirih, kemudian sholat malamnya dengan suara keras, sholat tarawih dengan suara keras. Apa yang menjadi landasan untuk pembedaan ini? Seperti itu perlu ada dalil. Dan wallahu alam sampai saat ini, ketika saya melihat ada beberapa kaum muslimin melakukan, saya berusaha untuk mencari apa dalil yang membedakan. Kenapa ini dianjurkan lirih padahal jamaah dan juga masuk dalam koridor sholat malam? Kenapa yang ini dilakukan dengan suara keras? Nah, dalilnya apa? Wallahu alam. Harusnya orang yang membedakan, bahkan melakukan dengan terus-menerus sebagai sebuah kebiasaan, harus memiliki dalil seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Jadi tidak disyariatkan untuk melakukan sholat ringan tersebut ya. Itu terkait dengan yang bangun tidur. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Ludi Surendra di Bandung. Begini bertanyanya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ayatullah, izin bertanya Ustaz, saya dan istri saya bekerja. Namun jadwal kerja kami kadang berbeda sehingga terkadang anak harus dijaga oleh saya. Pertanyaannya, apakah ada rukhsah bagi saya untuk tidak sholat berjamaah di masjid karena anak masih berumur 2 tahun dan belum bisa dikondisikan jika dibawa ke masjid, khawatir mengganggu jamaah yang lain. Jika tidak ada rukhsah, maka bagaimana solusinya ya Ustadz? Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik, kita tahu bahwa sholat berjamaah ditekankan sekali oleh para ulama. Ya, dalam mazhab Syafi'iyah dikatakan fardu kifayah atau bahkan sunnah muakkadah. Kemudian dalam mazhab Hambali beliau katakan sholat berjamaah untuk kaum laki-laki hukumnya wajib. Dalilnya kuat sekali. Rasulullah SAW akan membakar rumah orang yang akan
meninggalkan sholat berjamaah. Ini menunjukkan bahwa ini tidak diberi uzur orang yang sekedar malas atau tidak bisa berjamaah, kemudian aku mungkin punya uzur. Tidak seperti itu. Bahkan ada orang buta, Abdullah bin Maktum, innahu laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Kemudian dia mengatakan, saya buta dan aku tidak memiliki orang yang menuntun saya ke masjid. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan antara rumah dia dengan masjid ada hawam, ada kalajengking, ular dan segala macam. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beri keringanan, tanya dulu, al tasma'un nida abis salah. Kamu dengar azan nggak? Iya. Fa'ajib. Kalau gitu kamu harus penuhi panggilan itu. Sehingga penekanan untuk sholat berjamaah kuat sekali. Imam Syafi'i yang mengatakan fardu kifayah, beliau katakan aku tidak kasih uzur orang yang tidak memiliki uzur memang untuk tidak datang ke masjid padahal dia dengar azan. Di antara uzur yang disebutkan oleh para fuqaha ahli fikih adalah sakit, takut, hujan dan sebagainya, atau safar, perjalanan jauh. Adapun orang yang hanya kerja atau memiliki anak yang nangis terus dan sebagainya, ini bisa diatasi. Dan tadi di antara solusinya, ya Anda harus mengatur waktu Anda dengan istri. Anda wajib berjamaah, istri tidak wajib berjamaah. Sebagaimana Anda wajib kerja, istri tidak wajib untuk kerja. Kenapa harus memaksakan diri untuk kerja? Kalau seandainya darurat itu urusan lain dan kita tidak ingin terlalu jauh ke situ, akan tetapi ketika istri harus kerja, Syekh Shalih Fauzan mengatakan boleh seorang istri keluar rumah untuk mencari nafkah. Ya, akan tetapi dengan persyaratan yang penting. Pertama, dia tidak boleh meninggalkan kewajiban yang lebih inti, yaitu mengurus rumah tangga. Kemudian yang kedua, memang dia dibutuhkan tenaganya. Tidak hanya sekedar ingin cari tambahan saja, akan tetapi memang dibutuhkan tenaganya dan tidak ada lagi yang bisa mengatur posisi itu, mengisi posisi itu, seperti misalkan perawat atau dokter perempuan untuk menangani pasien-pasien perempuan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, harus dihindari tempat yang ikhtilat, campur laki perempuan, atau tempat itu banyak maksiat dan segala macam. Maka ketika dia akan keluar lalu tanggung jawab yang utama di rumah terbengkalai, maka ini keliru. Nah, jadi solusinya bisa diatur dengan istri yang memang tidak wajib untuk kerja. Seperti itu. Dan kalau memang harus diatur jadwal piket untuk menjaga anak, maka jangan sampai mengorbankan sholat berjamaah. Kalaupun ternyata demikian, memang mau tidak mau harus tetap masing-masing bersikeras dengan pekerjaannya. Setidaknya sudah siapkan ada babysitter misalkan untuk menjaga waktu sholat. Seperti itu. Yang jelas tidak dijadikan alasan pekerjaan atau semangat mencari dunia ini untuk meninggalkan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, begitu ya Ustaz ya. Yang penting ya dibutuhkan ini semangatnya ya Ustaz ya untuk berkorban untuk khairat. Barakallahu Ustaz, ini ada telepon masuk, coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rusmini ya. Iya. Barakallahu fikum Bu. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya ingin bertanya Ustadz tentang ibu saya, puasanya gimana. Ibu saya itu sudah 1,5 tahun kurang lebihnya diberi cobaan oleh Allah, kena stroke. Terus puasanya itu kalau dibilangin ndak usah puasa, ndak apa-apa, nanti bayar fidyah itu ndak mau, beliau tetap puasa. Tapi kadang-kadang kalau siang itu minta minum, kadang-kadang 2 kali 3 kali minta minum. Terus kalau diingatkan, lah bagaimana, jadi enggak puasanya? Ya jadilah, masuk enggak jadi puasa orang tua, gitu bilangnya Ustadz. Terus kadang-kadang itu juga lupa kepada anak-anaknya itu, kamu siapa? Itu termasuk wajib puasa atau termasuk wajib membayar fidyah atau bagaimana? Terus kemarin itu katanya perutnya itu mual-mual, mau muntah, terus enggak puasa, enggak apa-apa, begitu anak-anak. Terus itu bagaimana puasanya Ustadz? Bayar fidyah apa mengkodok atau bagaimana? Yang wajib itu bagaimana kalau orang seperti itu? Juga salatnya Ustadz, salatnya kalau sudah diwudoni itu disuruh salat itu baru berapa menit gitu saja sudah selesai. Loh kok sudah selesai? Ya udahlah, cuma berapa rakaat, 4 rakaat, begitu aja terus.
bilangnya itu seperti itu Ustaz. Terus bagaimana semuanya itu kewajibannya? Apa termasuk sudah uzur atau bagaimana? Terima kasih Ustaz, jawabannya jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Ustaz? Ibu Rusmini, semoga Allah Azza wa Jalla memanjangkan umur Ibu Rusmini dalam ketaatan kepada Allah. Amin. Intinya para ulama menjelaskan untuk orang yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, seperti tadi disebutkan bahwa ibu sudah tua, kemudian bahkan pikun, ya, bahkan pikun. Karena tadi masih minta minum. Kalau seandainya beliau kuat, maka beliau tidak akan minta minum. Tapi ketika minta minum, apalagi tadi seperti sholatnya, itu maka beliau seperti orang yang pikun. Sehingga para ulama mengatakan, untuk orang yang tidak mampu berpuasa, maka fidyah saja. Ya, yang tidak mampu, fidyah saja. Kemudian orang yang terkadang ingat, terkadang tidak. Terkadang ingat, terkadang tidak ingat, lupa, pikun, begitu. Maka ketika dia masih ingat, maka syariat masih berlaku. Seperti sholat, diingatkan, ayo sholat dulu. Kalau seandainya pikun, maka pada saat itu dia sudah tidak menjadi orang terbebani lagi, karena sudah kehilangan akalnya. Dalam urusan puasa, ketika dia sedang ingat, diingatkan saja, Bu, dibayarkan fidyah ya, seperti itu. Karena para ulama mengatakan fidyah boleh dibayarkan orang lain, akan tetapi yang bersangkutan perlu diberitahu. Karena membutuhkan niat fidyah itu. Saya tidak bisa berpuasa dan saya ganti puasa saya dengan fidyah. Dia harus tahu itu. Sehingga ketika dibayarkan orang yang berkepentingan harus tahu itu. Dibayarkan saja. Tidak apa-apa Bu, nanti biar. Kalau mau dapat puasa, ya puasa saja. Tapi ketika masih bisa untuk komunikasi diingatkan akan dibayarkan fidyah. Termasuk sholat demikian pula. Nah, ada pun orang yang betul-betul sudah sama sekali tidak ingat, sudah lupa sekali. Dalam kondisi apapun lupa terus. Para ulama mengatakan, orang seperti ini sudah tidak perlu bayar fidyah juga bahkan. Tidak wajib berpuasa, tidak wajib bayar fidyah. Ya, karena sudah tidak mampu untuk berfikir. Termasuk sholatnya. Ya, sholatnya sudah nggak mampu lagi untuk sholat, sudah tidak wajib dia untuk sholat. Kecuali kalau masih ingat kadang-kadang. Bu, sholatnya diperhatikan Bu ya. Oh, tadi kan cuma dekat, iya Bu, kurang lama dikit lah, kurang lama. Coba diulang lagi. Misalkan masih bisa untuk komunikasi, maka diingatkan. Kalau ternyata sudah tidak bisa, maka pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan sholat ya, diserahkan sebisa mungkin atau sebisanya saja begitu. Adapun puasa seperti tadi. Dan wallahu alam, selama ibu terkadang masih bisa diajak komunikasi, tinggal disadarkan atau diingatkan saja, Bu, saya bayarkan fidyah ya, biar tidak berat misalkan. Nanti kalau mau puasa nggak apa-apa. Cuman yang kita jadikan pijakan yang fidyah saja begitu. Biar beliau tidak terlalu beban dan memang hakikatnya puasanya sudah bolong-bolong begitu. Ya, selain sakit memang kadang minta minum pada saat pikunnya mulai datang seperti itu. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, alhamdulillah, semoga Allah berikan kesabaran ya Ustaz ya kepada Ibu Rusmini tadi ya dalam merawat jadi orang tambahan tua. berbakti. Iya, barakallahu fikum, alhamdulillah seperti itu. Ya Ustaz, ini kita masih memiliki bagaimana? Berapa menit teman-teman? Baiklah, ternyata sudah selesai katanya, sudah ada aba-aba. Barakallahu fikum Ustaz, dan jawaban antum kepada Ibu Rusmini tadi mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas waktunya. Barakallahu, semoga Allah memberkahi waktu yang antum luangkan kepada Fatvivi, juga kepada keluarga, juga kepada STD Imam Syafi'i di Jember. Barakallahu fikum Ustaz, jadi ke tempat kajian antum, dipanjangkan umurnya, ditemukan lagi kita di bulan Syawal. Barakallahu fikum Ustaz. Dan sementara kita pemirsa Fatwa TV, pendengar radio RTVC, ya ini adalah di bulan malam di live Ramadan untuk yang terakhir di bulan Ramadan bersama Ustadz M. Hasan Ayatullah. Semoga Ustadz Ayatullah juga berkenan bersambung kembali di bulan Syawal ya Ustadz ya. Insyaallah ya, barakallahu fikum. Ustadz, bolehkah acara ini kami tutup? Baik, silahkan. Alhamdulillah. Teman-teman pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita sudah selesai. Semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan, dan jangan lupa malam ini kita start semangat untuk iktikaf insyaallah seperti yang sudah diwasiatkan oleh asatiz para asatiz Dewan Fatwa Perhimpunan Rasyad dan semua orang-orang yang memiliki ilmu kebaikan atas agama ini.
Kita tutup acara ini dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang.